Hai pendengar bagian barat, timur, pusat, dan selatan. Perkenalkan, podcast pertama kami bertemakan Mari Berkarya Siniar. Iya, sebelum masuk ke topik, mendingan kita perkenalan diri dulu gak sih? Pasti kalian semua pada kepo gak sih sama suara-suara kita yang bagus ini? Mulai dari lo dulu deh, Bel. Oke deh, perkenalkan nama gue Katarina Nabela Nugroho, biasa dipanggil Bella dari kelas 10-3, absen 8. Oke, sebelumnya gue minta maaf karena kalau misalkan kalian kurang jelas sama suara gue karena gue lagi bindeng dan gue lagi kurang fit. Tapi di sini gue beneran melakukan yang terbaik untuk kalian supaya kalian bisa mendengar suara gue dengan jelas. Balik lagi, perkenalkan nama gue Felicia Feilim. Gue biasa dipanggil Fei, kelas 10-3 dan nomor urut 14. Oke guys, gue bakal ngewakilin satu teman kita lagi. Soalnya dia lagi sakit, dia KO banget. Nama dia Selisi Santosa, dia nomor urut absen 9 dan dia juga satu kelas sama kita yaitu 10-3. Nah, back to topic, kita di sini mau bahas tentang hikayat nih. Pasti anak-anak kelas 10 ke atas udah pada tahu nggak sih apa itu hikayat? Belum tentu tahu, Bel. Siapa tahu mereka udah pada lupa. Jadi tugas kita di sini ya buat ngingetin mereka lagi. Nah, hikayat itu adalah cerita atau sastra lama yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Kebanyakan sih kalau misalkan orang lama yang buat ya pakai bahasa Melayu. Tapi karena udah berkembangnya zaman, udah dicampur-campur deh bahasanya sama bahasa sehari-hari. Nah, hikayat yang kita ambil di sini itu adalah hikayat 1001 Malam. Yuk kita gali lebih dalam, sedalam-dalamnya. Hikayat 1001 Malam menceritakan mengenai Raja Syahriar dan adiknya Raja Syahjaman yang mengalami perubahan sifat karena terjadinya perzinahan yang dilakukan kedua istri mereka dengan budak berkulit hitam dan mereka sendiri melihat kejadian tersebut. Hal ini membuat Syahriar menjadi tidak percaya lagi kepada setiap wanita dan selalu membunuh setiap wanita yang dikawinkannya pada malam pertama pernikahan. Hingga akhirnya di negerinya sudah tidak didapatkan lagi gadis yang dapat dipersembahkan kecuali putri menteri wazir. Akhirnya, anak sulung bernama Syahrazad yang cerdas dan banyak membaca cerita dan hikayat yang bersedia dinikahkan untuk menyelamatkan nyawa wanita-wanita lain. Syahrazad dibantu adiknya menceritakan berbagai cerita menarik setiap subuh dan membuat raja tidak membunuhnya karena Syahrazad sengaja berhenti pada bagian cerita yang penuh ketegangan dan menggantung, sehingga membuat raja ingin mengetahui akhir dari cerita tersebut. Syahrazad menceritakan kepada Raja Syahriar mulai dari alam pertama hingga 1001 malam. Hingga akhirnya raja bertobat setelah mendengar cerita-cerita yang disampaikan Syahrazad dan membuat dirinya selamat dari pembunuhan. Yuk kita analisis unsur intrinsik dan nilai apa aja sih yang terdapat dalam cerita hikayat 1001 Malam. Sebelum itu, gue kasih tahu dulu ya. Unsur intrinsik terdapat tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema yang terdapat dalam hikayat ini lebih terfokus pada aspek perubahan karakter, pembelajaran, dan pengampunan. Untuk tokoh dan watak penokohannya ada Raja Syahriar yang awalnya protagonis karena memerintah dengan adil, namun berubah menjadi antagonis saat dia menjadi raja yang kejam dan membunuh setiap wanita yang dinikahinya. Kedua, ada Syahrazad dengan watak penokohannya protagonis karena dia berperan sebagai pahlawan wanita yang cerdas dan berani menggunakan kebijaksanaannya untuk menyelamatkan nyawa wanita-wanita lain. Terakhir, ada Dunyazad dan Menteri Wazir. Meskipun perannya tidak besar, mereka dapat dianggap sebagai karakter pendukung, sehingga tidak dapat dengan jelas dikategorikan sebagai protagonis, antagonis, maupun tritagonis. Berikutnya yaitu alur cerita. Alur cerita ini mengikuti perjalanan perubahan karakter si Raja Syahriar dari masa lalu yang adil hingga saat memutuskan untuk tidak membunuh Syahrazad, sehingga alur cerita ini dapat dikategorikan maju. Latar cerita ini berlangsung di kerajaan dengan suasana awal yang adil, dan kemudian berubah menjadi kelam akibat perubahan karakter Raja Syahriar. Lanjut ke amanat. Amanat yang dapat diambil dari hikayat ini adalah kesadaran akan kesalahan dan kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik. Terakhir, untuk nilai yang terdapat dalam hikayat tersebut adalah mengajarkan nilai perubahan positif. Raja Syahriar yang awalnya kejam, namun melalui pengaruh Syahrazad, dia berubah dan menyadari kesalahannya. Nah, itu dia guys unsur intrinsik dan nilai yang dapat diambil dari teks hikayat tersebut. Nah, untuk selanjutnya, nilai yang masih relevan sama bangsa kita adalah nilai toleransi,
dan belajar dari pengalaman. Di mana karakter-karakter dalam cerita seringkali menghadapi konflik dan memperoleh kebijaksanaan dari pengalaman mereka masing-masing. Selain itu, ada juga loh nilai dan keberanian dan ketahanan. Dengan bukti, Putri Sahrazad berani untuk menyelamatkan nyawa putri-putri lain dan dia bertahan agar tidak dibunuh oleh suaminya dengan cara dia menceritakan cerita-cerita hikayat ataupun kisah lama. Adapun moralitas dan etika yang tertanam di mana hikayat ini menyampaikan pesan moral dan etika. Kisah-kisah tersebut bisa menjadikan kita sebagai inspirasi untuk menjalani hidup dengan integritas moral, kejujuran, dan kebaikan hati. Cara mempertahankan nilai-nilai tersebut ialah dengan mengutamakan emansipasi wanita hingga menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadinya suatu kekejaman maupun perbuatan buruk yang dapat terulang kembali, terutama dalam kehidupan kita. Nah, untuk yang terakhir, kalau nilainya nggak relevan, gimana sih cara ngubahnya? Kalau kalian ngerasa cerita hikayat atau nilai-nilai dalam hikayat 1001 Malam tidak sepenuhnya relevan dengan budaya atau konteks Indonesia, kamu bisa loh mempertimbangkan beberapa cara untuk mengubah atau mengadaptasi narasi tersebut. Yang pertama, kita bisa fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diapresiasi oleh siapapun. Contohnya, cerita yang menekankan solidaritas, empati, dan keadilan dapat menjadi lebih relevan termasuk masyarakat Indonesia. Kalian juga bisa menggabungkan elemen atau cerita rakyat tradisional Indonesia ke dalam narasi. Ini bisa memberikan sentuhan lokal dan mampu membuat cerita lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, memodifikasi cerita, karakter, atau setting untuk mencerminkan nilai-nilai dan norma budaya Indonesia. Jangan lupa ya, untuk sesuaikan tradisi, adat istiadat, dan latar belakang budaya agar lebih dikenali oleh pembaca ataupun pendengar Indonesia. Nah, menurut kalian udah jelas belum nih?